Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah pada makan? Tidak. Harusnya memang begitu ya. Sebelum beraktivitas harus makan, sarapan, minum susu bila perlu, ya, atau teh manis. Oke. Ketua kelasnya mana? Berdoa dulu yuk sebelum memulai aktivitasnya. Ken, silakan. Duduk siap. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek yang nggak hadir. Siapa aja nih? Rani yang nggak hadir siapa, Ran? Hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Ya. Aman ya, berarti hadir semua. Oke. Pada kesempatan hari ini, Pak Hari mau memberikan layanan yang judulnya Jujur Itu Keren. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang jujur? Apa? Tidak berbohong. Tidak berbohong? Oke. Ada lagi? Tidak curang. Tidak curang. Oke. Ada lagi? Jujur, yang ada di dalam pikiran kamu. Jujur itu berarti apa? Tadi tidak berbohong, tidak curang, apalagi? Gak usah takut. Apa kira-kira? Tidak berbohong, tidak berbuat curang, komitmen bisa nggak? Bisa, ya. Konsisten juga bisa. Oke, biar tidak tegang kita nyanyi dulu lagu pelajar Pancasila. Apa kan? Oke, siap. Kita mainkan dulu. Pakai gerakan lah biar asik, pakai gerakan berdiri biar semangat. Gerakannya yang totalitas ya, biar enak. Ulang ya. Oke, duduk lagi. Mana, udah santai apa belum? Hah? Tidak perlu tegang ya, harus santai ya, santai. Jujur itu keren. Tadi ada yang bilang katanya kalau jujur itu tidak berbohong, kemudian tidak melakukan curang. Oke, kita coba. Nah, di sini disebutkan jujur adalah suatu bentuk kesesuaian. Dipahami ini kenapa Pak Hari garis warnanya dibedakan, karena disitulah kuncinya ya. Jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap. Kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Kesesuaian antara sikap dengan perkataan. Kalau sikapnya misalkan A, ngomongnya B, sesuai atau tidak? Jujur atau tidak? Oke, kemudian apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu adalah jujur. Pahami ya, kalau tidak paham jangan dulu dilanjut nih mau Pak Hari ini.
Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Ya. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Contohnya mencontek saat ulangan. Pastinya bertentangan dengan hati nurani. Karena sesungguhnya kita ingin menjadi manusia yang baik. Nah, di sini contoh, seorang perampok pun dia memiliki hati nurani yang baik, ya. Dia sebenarnya memiliki hati nurani yang baik, tidak mau melakukan kecurangan atau kejahatan, ya, atau apapun, karena pada dasarnya manusia itu memiliki hati nurani yang baik. Hanya apa yang bisa membedakan, yang bisa merubah manusia itu menjadi tidak jujur atau tidak baik, tidak jujur atau tidak baik? Kira-kira apa? Terpaksa, betul, karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan. Apalagi kira-kira? Karena terpaksa. Karena keadaan. Betul. Karena keadaan yang membuat kita harus berbohong. Kayak contohnya mencontek, ketahuan sama gurunya. Kamu lagi ngapain? Enggak Pak, lagi ngapa-ngapain, padahal lagi nyontek. Karena sudah ketahuan, panik. Kalau istilahnya bahas sekarang ke gap, akhirnya ngomong apapun dihalalkan, berbohong. Ya, paham ya? Oke. Nah. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta, bukan desta. No, dusta, ya. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kata jujur. Oke. Nah, mengapa kita harus jujur? Ada yang tahu? Mengapa kita harus jujur? Nih, big question nih. Apa? Karena jujur perilaku yang baik. Karena jujur merupakan perilaku yang baik. Oke. Ada lagi? Biar hati tenang. Biar hati tenang, jujur. Oke, apa lagi? Biar hati tenang, perilaku yang baik. Terus ada lagi? Kira-kira? Jadi kamu mencoba memapping satu kata menjadi beberapa bagian. Jujur, tidak bohong, komitmen, ya, berbuat sesuai dengan, bertindak atau bersikap sesuai dengan ucapan. Nah, itu di mapping. Belajar memapping kata. Satu kata itu bisa jadi banyak. Makanya seorang penulis itu Pak Hari Akuin orang hebat. Seorang penulis, dia bisa mengembangkan dari satu kata menjadi satu buku. Ya, keren nggak tuh? Udah pasti pintar nggak tuh? Penulis, pintar. Nah, kamu juga belajar. Jangan hanya istilahnya textbook. Ini pengertiannya ini nih. Tapi kalau kamu belajar memapping, kamu akan berkembang dengan sendirinya pikirannya. Oke. Sini contoh, mencontek saat ulangan dapat merugikan siapa saja. Yang pertama diri sendiri, apa ruginya? Nah, kita tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita nyontek, kita nggak ngerti. Saya bisa nggak sih? Kekurangan saya apa sih? Kelebihan kita apa sih? Nggak ngerti kan? Kalau kita kan hanya kerjanya hanya nyontek dan nyontek. Betul? Logika nggak? Masuk logika nggak? Iya dong. Kita pengen pinter tapi kerjanya nyontek. Kita jadi nggak ngerti pinter apa enggak sih gue? Iya nggak? Benar? Ya. Sekarang untuk merugikan teman, buat teman juga mengalami kerugian karena kita melakukan kebohongan dalam bersaing mendapatkan hasil belajar. Oke, bisa dianggap rugi buat teman, tapi sebenarnya nggak rugi-rugi banget kalau menurut Pak Hari. Karena yang jelas rugi itu orang yang nyontek, ya nggak? Ya. Hanya dinilai saja, mungkin jadi kok dia bisa nilainya bisa bagus sih, padahal dia kan nggak bisa apa-apa. Nah, itu urusan dia, benar. Yang penting kita jangan melakukan hal itu. Mencontek itu tidak baik, tidak keren, ya kan? Kemudian ruginya buat guru apa? Si guru tidak mengetahui kemampuan yang sesungguhnya sehingga mengalami kesulitan untuk mengukur kemampuan, ya. Sekarang Pak Guru mau tahu bagaimana kalau kamu kerjanya cuma nyontek,
Dia ini sebenarnya bisa apa enggak sih? Dia tuh sebenarnya pinternya di mana sih? Di matematika kah? IPA kah? Seni kah? Atau apapun? Karena kerjanya hanya nyontek, jadi guru tuh nggak ngerti mau memahami bagaimana, ya, karena kegiatannya emang kesehariannya atau kebiasaannya emang mencontek, ya. Jadi benar, rugi kan? Mencontek saat ulangan dapat merugikan siapa saja. Udah jelas diri sendiri, teman, dan guru. Nah, kejujuran di sini merupakan bagian daripada akhlak yang diajarkan di dalam agama. Pasti. Pak Hari pun yakin di semua agama mengajarkan hal yang baik, betul? Setuju nggak? Setuju. Semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Oke? Seharusnya menjadi sifat jujur juga menjadi identitas seseorang. Nah, jadikan identitas seseorang. Kamu harus pintar membranding, ya, membranding atau melabeli diri kamu. Kalau kamu itu orang jujur, tapi bukan dijujur-jujurkan, bukan. Tapi kamu melabelkan diri menjadi seseorang yang jujur, sehingga kita bisa dikenal sama orang. Oh, dia mah anaknya baik, anaknya jujur, nggak pernah bohong. Beda dengan menjujur-jujurkan, ya, dipaksakan, gitu loh. Berbicara jujur padahal sebenarnya bukan. Nggak jujur, dia tukang bohong gitu. Ya, membranding dengan hal yang positif atau hal yang baik. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara salah dengan yang benar. Itu yang disebut dengan konsisten tadi, ya. Kalau A ya A, B ya B, gitu kan? Paham? Oke. Nah, apa sih hikmahnya dari kita berbuat jujur atau bersikap jujur? Yang pertama, coba Diva, baca Diva, baca. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan kepercayaan daripada orang lain atau dari orang lain. Bisakah benar begitu? Benar lah, orang pasti seneng sama orang yang jujur. Gak mungkin jauhin, kecuali itu orangnya bengkok. Artinya bengkok, ngerti? Orang yang gak pernah jujur, tuh bengkok tuh. Orang lurus pasti banyak disenengin. Ya, pasti banyak temen. Yang keduanya, coba Rani, baca Ran. Mendapatkan banyak teman dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ya, mendapatkan ketentraman hidup, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Sudah pasti banyak teman. Tentram dalam hidupnya, sudah pasti, karena kita tidak melakukan kebohongan. Tapi kalau yang melakukan kebohongan, misalkan kamu nyontek, pelajaran misalkan bahasa Inggris, Bugina. Kamu ketemu Bugina pasti ada ketakutan, ada rasa ketakutan, bener nggak? Waduh, jangan-jangan ketahuan nih sama Bugina. Bener nggak? Ada nggak pasti rasa takut, ada nggak? Bohong kalau enggak. Pasti ada rasa takut. Tapi kalau misalkan orangnya jujur, nggak bakalan. Ketemu Bugina ya biasa aja. Tapi kalau yang nyontek, aduh ada Bugina, aduh, ya, bener nggak? Ada yang pernah ngerasain? Ada yang nggak pernah nggak nyontek? Bohong. Pak Hari aja pernah nyontek. Pak Hari pernah nyontek dulu. Pak Hari juga pernah nyontek. Tapi ternyata dampaknya nggak bagus nyontek itu. Ya. Jadi bohong kalau kamu nggak pernah nyontek. Nggak pernah nggak nyontek. Bener nggak? Pernah nyontek nggak? Ayo jujur. Ini kan bicaranya tentang jujur. Pernah? Nggak usah takut. Nggak usah malu untuk apa? Menyatakan kalau kamu pernah jujur. Nggak apa-apa, tapi diperbaiki. Jangan diteruskan sehingga kamu memupuk menjadi seorang yang tidak jujur atau seorang pembohong. Jelas ya hikmahnya? Jelas. Nah, di sini nih ada 7 gaya bahasa tubuh tanda orang berbohong. Nah, di sini adakah di antara kalian? Nah, biasanya orang yang berbohong, bahasa tubuhnya nih kontak mata yang berlebihan atau tidak ada kontak mata. Misalkan kalau kamu punya salah, begitu ngelihat pasti buang muka. Ya nggak? Benar nggak? Pernah kan begitu? Pernah kan? Nah, pernah. Kemudian ekspresi wajah yang tidak sesuai.
Dia pada istilahnya tidak sesuai gini. Kamu tuh sebenarnya merasa bersalah sama orang yang sedang sama situasi ini, kamu merasa bersalah, tapi berusaha disenang-senangin, tapi dalam hati bersalah. Itu ya tidak sesuai antara ekspresi dengan kondisinya. Kemudian ada perubahan suara atau cara berbicara, itu pun sama, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang berbohong dengan bahasa tubuhnya, ya. Kemudian ada lagi gerakan tubuh yang tidak biasa, yang nggak biasanya dilakuin, dia lakuin, gitu. Dia tuh sebenarnya nggak pernah melakukan itu, tapi pada saat itu dia melakukan, aneh. Berarti ada apa ini? Ada apa? Ya, pasti ada something, ada sesuatu yang tidak biasanya. Pasti kamu pun sama, pasti merasakan seperti itu. Misalkan teman kamu atau sahabat kamu atau teman sekelas sebangku kamu, biasanya nih kalau diajak ngobrol tuh dia tuh apa? Tertarik banget gitu kan. Tiba-tiba kok dia kok kayaknya enggak tertarik banget gitu kan, enggak menyambut dengan baik. Pasti kamu curiga dong. Kamu kenapa? Bener? Betul kan? Nah, ini seperti itu ya. Itu tanda-tanda atau gejala berbohong ya, yang dilakukan atau yang ditunjukkan dengan bahasa tubuh. Kemudian dengan tangan yang tersembunyi, awas, tangan yang tersembunyi atau gimana ya. Tangan yang tersembunyi ini pun sama, gerakan tubuh atau bahasa tubuh yang menandakan bahwa orang itu melakukan kebohongan. Kemudian ada lagi kegelisahan atau diam. Dia tuh bisa diam, benar-benar diam, atau gelisah, dia nggak mau diam karena kesalahannya dia. Gitu ya, karena dia merasa salah, bahasa tubuhnya itu jadi aneh gitu kan. Kemudian ada perubahan gaya berbicara ya, gaya bicara. Semuanya pokoknya yang tidak biasanya akan terjadi perubahan ketika dia melakukan kebohongan, dan itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk Pak Hari, termasuk kalian, termasuk teman-teman semua. Ya, itu bahasa tubuh ya, seperti itu. Oke. Kira-kira menurut kamu jadi jujur itu baik apa enggak ya? Hah? Sudah pasti baik ya. Nah, sekarang Pak Hari mau muterin video. Videonya disimak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita dalam silakan bersama di teman-teman berjamaah nama saya hari ini juga dengan saya baik dengan Ini sama seperti kalian gitu. Bawa handphone masuk sekolah gitu. seperti pengalaman minggu lalu, saya pengalaman saya sudah belajar. Ibu tidak memberi anak. Alhamdulillah.
Nanti jangan lupa. Selamat pagi anak-anak. Itu kamu yang hobi main HP. Saya kok ya kamu sini maju ke depan. Oh, main HP terus tuh. Tolong berikan hasil ulangan kelas ini. Nilainya seperti yang kalian lihat, ada beberapa anak yang harus mengulang dari banyaknya siswa. Di sini yang tidak mengulang hanya 3 anak, yaitu Salwa, Lita, dan Bella. Sebenarnya kalian ini pada belajar atau tidak, Ibu Bella? Mengapa 3 anak yang tidak mengulang? Apakah kalian tidak paham? Jika paham, mengapa hampir semua remedial? Dan untuk Iqbal, kenapa nilai kamu akhir-akhir ini menurun? Tidak seperti biasanya kamu begini. Bu, kalau boleh tahu nilai Sawalita dan Dela berapa? Kalau Bang, kalau mau tanya itu hanya orang yang langsung. Saya kan cuma nanya, kok kamu sensi banget sih? Iya, kenapa kamu harus gugur? Karena jajan kamu minta jalukan sama Iqbal ya? Kamu mau ribut sih, kalian berenang Salwa, Lita, dan Dela mendapatkan nilai 90. Ibu juga heran, kenapa kalian bertiga nilainya sama? Ibu sudah bilang ya, kalau ibu lebih menghargai siswa yang nilainya jelek, tapi dia mengerjakan sendiri daripada nilai bagus tapi menjelek. Kok ibu kesannya tidak bertiga nyontek? Ibu nggak menuduh, ibu cuma kasih tahu semuanya. Kalau kalian udah mengerti, kenapa harus merasa? Iya, tapi ibu kayak nuduh kami bertiga. Kalau kalian nggak tahu, kenapa harus Kamu baru nggak sih? Kamu bisa nggak? Bu, saya ini aja. Mau sampai kapan kamu mau tutup semua ini? Jalan satu-satunya kamu harus ngaku dengan jujur. Gak usah takut, aku bakal bantu kamu. Ya, selesai. Kira-kira itu dari tayangan berikut, apa yang kamu bisa amati dari gambar, dari cuplikan barusan? Hah? Yo, coba dari cuplikan barusan sedikit, tapi kalau kamu bisa mengamati, pasti bisa menyimpulkan atau memiliki penilaian. Apa sih makna dari film barusan yang kalian lihat barusan?
Ayo, kira-kira. Diva. Oke. Apa? Jangan takut untuk mengakui kebenaran. Oh, wis. Keren. Tepuk tangan dong. Ya, belajar menghargai orang itu dengan salah satunya dengan cara barusan. Ketika teman kamu menjawab, kasih aplaus, ya. Itu sudah sangat menghargai. Teman kalian pun akan merasa senang. Oke, ada lagi yang kamu pahami dari tayangan barusan. Oke, Diva udah dapat barusan. Terus apa lagi? Rani lagi. Oke, Rani Dei. Oke, lagi. Apa, Rani? Berhenti untuk menyontek karena itu merugikan banyak orang. Berhenti mencontek karena merugikan banyak orang. Bagus nggak? Bener nggak? Logis nggak? Tepuk tangan dong. Ada lagi? Jangan takut. Nggak perlu takut, ya. Karena semua berawal dari belajar. Kira-kira apa lagi yang kamu dapatkan dari video pendek barusan? Oke, sekarang Pak Hari punya pertanyaan, ya. Boleh yang mau tunjuk tangan, ya. Pertanyaan pertama ini. Nah, oke. Jujur itu apa sih? Ada yang mau jawab? Diva? Oke, silakan Diva. Jujur itu apa sih, Diva? Menurut Diva? Jujur ialah salah satu kesesuaian antara perbuatan yang kita lakukan dengan ucapan yang kita ucapkan. Singkatnya, kesesuaian kata, kesesuaian perkataan, Kesesuaian perkataan yang diucapkan dengan perlakuan yang kita lakukan. dengan perlakuan yang kita lakukan, dengan sikap yang kita lakukan. Oke, coba lanjut kedua. Mengapa kita harus jujur? Khususnya saat kita mengikuti ulangan. Rani lagi, borongnya sama Rani. Yang lainnya mana dong? Wake up. Ayo, Rani. Karena jujur merupakan akhlak mulia dan agama Islam mengajarkan untuk berperilaku jujur dalam kondisi apapun dan mencontek merupakan perilaku curang yang melanggar aturan. Coba, kamu persempit lagi bahasanya, dipersempit. Coba dipersempit. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Tadi kan ada bawa agama juga, ya kan? Coba, tadi gimana jawabannya? Agama Islam mengajarkan untuk berperilaku jujur dalam kondisi apapun. Oke, agama Islam. Atau agama lain. Semua agama diganti ya, semua agama. Nah, baru teruskan apa? Semua agama Mengajarkan untuk berperilaku jujur dalam kondisi apapun. Nah, mengajarkan kejujuran, ya, di setiap kondisi apapun, tidak ada terkecuali, termasuk pada saat ulangan, mau ulangan harian kek, mau belajar sehari-hari kek di sekolah, ya, tidak ada contek mencontek. Tuh, oke. The next question. Apa dampak buruk kalau kita mencontek? Dampak buruknya ada nggak sih? Sudah pasti ada. Tidak mengetahui potensi diri sendiri. Ada lagi? Ya, Pak. Oke. Mencontek memberikan banyak dampak kepada diri sendiri. Contohnya, kita tidak akan berkembang dalam bidang akademik karena kita nggak pernah belajar untuk menjadikan diri lebih baik. Terus kita nggak akan tahu nih potensi diri kita karena kita selalu mencontek. Dan yang terakhir, kita akan keterusan mencontek. Dan kalaupun kita ketahuan itu, kita akan mendapatkan nilai 0 atau bahkan kosong. Dan kalau kita tidak ketahuan, kita akan keterusan mencontek dengan malas-malasan. Misalkan, ngapain sih capek-capek belajar, enteng aja gampang. Oke. Sip, keren. Ya. Jadi ada kata lain begini, lebih baik kita dapat nilai 60, ya, tapi hasil mikir sendiri, daripada nilai 90 atau 100 tapi hasil. Nah, ada lagi, bagaimana perasaanmu seandainya nih kamu sudah jujur dalam ulangan? Contoh,
bagaimana perasaan kamu? Kamu tuh sudah jujur dalam ulangan. Contohnya kamu misalkan kemarin-kemarin tuh nggak pernah jujur nih, suka nyontek nih, ya kan? Suka nyontek. Tapi pada saat ini atau saat ini kamu melakukan ulangan tidak nyontek, artinya jujur. Kemudian ada temanmu yang mencontek. Bagaimana perasaan kamu? Ada yang mau jawab? Oke, kamu siap. Saya jujur saja, saya merasa ini menegurnya agar dia bisa lebih percaya diri kepada dirinya sendiri dan tidak mengandalkan orang lain untuk mendapatkan jawaban. Agar dia juga bisa terbiasa mandiri dan percaya kepada dirinya sendiri. Oke, siap. Bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Apakah yang kamu harapkan setelah mendapatkan materi pelajaran tentang jujur? Setelah kamu menyimak ini slide demi slide sampai sini, yang kamu harapkan itu apa? Saya berharap semua orang dapat jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatan yang dikerjakannya. Karena kalau kita tidak jujur, kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jujur juga membuat hati kita tenang, sebaliknya, jika kita berbohong, membuat hati kita jadi was-was. Jujur juga membuat kita dipercaya oleh orang lain dan dapat diandalkan. Jadi, itulah mengapa kita harus selalu jujur karena dapat membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Wih, keren. Oke. Nah, kita ice breaking dulu yuk. Kalau tadi kan kita udah nyanyi, sekarang kita mencoba menghafal Pancasila dengan cara menyebutkan satu orang satu kata. Contoh, misalkan Pak Hari, Pancasila. Kemudian yang di sini satu, yang sebelahnya ketuhanan, sebelahnya yang, sebelahnya lagi Maha Esa. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Oke, kalau ngerti, berdiri. Pancasilanya dari mana ya? Pak Hari mau nunjuk. Dari kamu deh, ya. Jadi kamu yang bilang Pancasila. Oke, yang kenceng suaranya. Kayak ini sekaligus biar kamu ngelatih fokus. Konsentrasi, siap. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, stop dulu. Sekarang dan beradab ada berapa kata? 2. Nah, berarti gagal. Ulang. Sekarang dari sini Pancasilanya. Siap. Pancasila 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan. 4. Dan dipimpin Oleh Tuhan dalam kemusyawaratan keluarga. Ayo. 5. 5. Keadilan sosial. Kamu keadilannya udah sebut lagi. Keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sip. Nah, sekarang ada tugas Pak Hari membagikan LKPD dan kamu dikerjakan ya. Lima menit ya, satu soal 1 menit bisa dong, anak hebat, anak kreatif pasti bisa ya. 5 menit silakan diisi.
habis waktunya. Dikumpulkan lagi ya, diambil lagi ya. Oke, terima kasih. LKPD-nya udah dikumpulkan. Menurut kamu topik ini bagus atau enggak sih? Bagusnya kenapa? Bermanfaat. Semua pelajaran pasti bermanfaat, nggak mungkin tidak ada manfaatnya. Ya, pasti bermanfaat semua. Oke. Ya, karena ini apa? Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan sekolah nih. Yang benar-benar yang suka terjadi keseharian kita di sekolah, ya enggak? Hasilnya apa? Tadi mencontek. Ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Jadi kejujuran, kenapa kejujuran itu disebut keren? Jujur itu disebut keren. Ayo, Ken. Karena jujur adalah perbuatan akhlak mulia dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan setiap agama ada ajaran jujur. Oh, karena jujur merupakan akhlak mulia yang di setiap agama diajarkannya seperti itu. Oke, sip. Oke, hari ini kita kasih aplaus buat kita semua. Karena waktu kita sudah habis. Ya, waktu kita sudah habis. Pak Hari berharap masih bisa bertemu di minggu-minggu awal di bulan Januari. Semoga Pak Hari benar-benar bisa masuk ke dalam kelas dengan topik-topik yang akan lebih keren lagi. Ya, dan harus bermanfaat dan harus diaplikasikan, harus diwujudkan di dalam keseharian. Sekarang waktunya kita pulang. Sebelum pulang kita biasakan berdoa dulu supaya apa yang sudah kita lakukan, kita dapatkan hari ini mendapatkan manfaat, ya. Amin. Oke, silakan Ken berdoa, dipimpin doanya. Duduk siap. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, agak baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian silakan pulang langsung ke rumah. Tidak ada lagi mampir-mampir ke sana kemari, karena orang yang mencintai kita, menyayangi kita sudah menunggu di rumah. Oke? Bisa? Oke. Terima kasih. Dadah.